Apakah Tuan dan Puan pernah jatuh cinta? Kurasa setiap orang pasti pernah jatuh cinta. Jatuh cinta bukan hanya tentang kau menjalin hubungan dengan orang yang kau cintai. Jatuh cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Sang Pencipta yang harus kau rawat agar tetap berada pada aturannya. Maka, izinkan aku menceritakan sosok Daya Khairun-Nisa yang mengedepankan aturan Tuhan dibandingkan perasaannya. Namanya Daya Khairun-Nisa, akrab dipanggil Dey, yang sedang sibuk menempuh pendidikan di SMA Citra Negeri. Tokoh yang berprinsip teguh, pintar, bijak, dan mengedepankan aturan agama dibandingkan perasaannya. Dey menjabat sebagai Ketua Keputrian Rohis, yang merupakan organisasi terbesar kedua di sekolah, serta pernah menjabat sebagai Humas Rohis dan Sekretaris OSIS. Dey memiliki sahabat bernama Bella yang berbanding terbalik dengan sikap dan prinsip Dey. Bella sering gonta-ganti pacar, dari ketua basket sampai guru muda. Berbeda dengan Dey yang berprinsip bahwa tidak ada istilah pacaran dalam kamus kehidupannya. Namun Bella sering menjahili dan menjodoh-jodohkan Dey dengan teman sekelas mereka bernama Reno yang merupakan ketua Rohis yang memiliki prinsip yang sama dengan Dey, bahwa pacaran bukanlah suatu solusi saat jatuh cinta. Tidak ada cinta sebelum pernikahan. Selain menjodohkan Dey dengan Reno, Bella juga menjodohkan Dey dengan guru bahasa Inggris yang merupakan guru baru dan masih muda yang sangat menjaga pandangan, bernama Fatah, sering disapa Sir Fatah. Ketika Dey asik membaca catatan harian almarhum mamanya di perpustakaan sekolah, Bella tiba-tiba datang mengagetkan Dey dan sengaja memanggil Dey dengan sebutan Ketua Keputrian Rohis. Tentu saja Dey keberatan dengan panggilan tersebut, karena bagi Dey, jabatan tidak untuk dipamerkan, namun tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ikhlas dan harus sukarela jika jabatan tersebut akan diamanahkan pada generasi selanjutnya. Ternyata Bella sengaja memanggil Dey dengan sebutan tersebut dengan keras, agar Sir Fatah yang sedang asik membaca buku juga di perpustakaan mendengar dan mengetahui bahwa Dey merupakan Ketua Keputrian Rohis. Saat bel masuk berbunyi, Bella juga sengaja menarik tangan Dey agar melewati kursi yang diduduki Sir Fatah saat membaca buku. Kemudian, Bella menyapa serta memperkenalkan diri, juga memperkenalkan Dey. Sir Fatah hanya melihat sekilas, lalu menunduk. Hal ini membuat Bella tidak puas dan semakin gencar menjodoh-jodohkan Dey dengan Sir Fatah. Saat Dey ditelepon Bella untuk memberitahu tentang Sir Fatah dan telah memiliki nomor WhatsApp beliau, yang membuat Dey jenuh dan menutup teleponnya. Namun, Bella mengancam akan mengirim pesan titip salam sayang dari Dey pada Sir Fatah. Hingga esok paginya, ketika jam pelajaran bahasa Inggris, Sir Fatah hanya mendekati barisan siswa cowok, yang membuat Dey takut dengan ancaman Bella. Namun, tetap berusaha fokus pada diskusi materi reading comprehension yang bertema relationship. Excuse me, but I really want to know about this. Do you feel that you have been a melted one in interacting with people? Do you often mingle with others?
Satyo bertanya pada Sirfatah dan memberikan contoh dari pertanyaan tersebut. Seorang D yang merupakan muslimah yang kelihatan agak fanatik, tidak mengikuti tren kekinian, ini dan itu serba tidak boleh, berpandang-pandangan alergi, jabat tangan anti. Sebagai temannya D, Satyo bisa menerima hal tersebut. Tapi, bagaimana dengan orang lain? Sirfatah memberi kesempatan pada D untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan Satyo. Menurut keyakinan saya begini, hidup akan lebih baik jika berpola, dan pola terbaik dalam menjalani hidup adalah agama kita. Jika saya melakukan ini dan itu, atau tidak melakukan ini dan itu, semua karena saya menginginkan hidup saya selaras dengan pola yang saya katakan tadi. Bahkan, pola pergaulan terbaik hanya terdapat dalam agama ini. Jadi, tidak mungkin pergaulan kita menjadi tidak terbaik apabila kita sudah menjalankan pola terbaik itu. Sirfatah tersenyum bangga mendengar pendapat dari D. Ketika jam pelajaran selesai, D mengejar Sirfatah menanyakan apakah ada seseorang yang mengirim pesan padanya. Dan ternyata Bella mengirim pesan, namun bukan titip salam D pada Sirfatah, tapi titip salam Bella pada D. Hal ini membuat D lega. Sepulang sekolah, D menjenguk Bella yang tidak datang ke sekolah hari ini. Ketika sampai di rumah Bella, yang sebenarnya tidak jauh dari rumah D, Bella sedang duduk dan makan buah melon serta menawarkan melon pada D. Tapi D sedang puasa. Iya ya, kemarin kan kamu ke kantin bareng aku. Bella mengingat-ingat jadwal puasa berselang hari yang selalu dikerjakan D. Lalu, mereka bercerita tentang rapat yang dilakukan D, yaitu rapat acara 24 Camp. D, Reno, dan anggota Rohis bekerja sama menyiapkan acara tersebut dengan penuh tanggung jawab, saling membantu, dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah ataupun musibah saat penyiapan acara 24 Camp. Termasuk musibah, Ustadz yang akan mengisi acara tersebut kecelakaan, sehingga mereka harus mencari pengganti Ustadz. Dan harapan terakhir adalah Sirfatah, sehingga Reno dan D ke ruang guru untuk menemui beliau. Namun, ketika hendak diskusi, Reno dipanggil guru biologi. Terpaksa, D harus diskusi dengan Sirfatah, yang mana di barisan meja guru di sisi tersebut hanya mereka berdua, dan ada 2 guru yang berjarak 3 meja dengan D dan Sirfatah. Ketika keduanya diskusi, Sirfatah menanyakan apakah D panitia, dan ternyata D panitia pengarah, yang secara teori memang bukan tugas D menghubungi narasumber, namun harus dikerjakan D karena kondisi yang mendesak. Selain itu, Sirfatah juga bertanya, apakah D sering meninggalkan jam pelajaran dan tidak takut jika nilai rendah? Dan D menjawab bahwa dia juga takut jika pelajaran terganggu. Namun, D masih bisa mempertahankan juara pertama di kelas, yang membuat Sirfatah kaget dan kagum. Kenapa nama kegiatan ini harus 24 Camp? Pertanyaan Sirfatah pada D. Nama itu dipilih dengan sangat hati-hati. Ada setengah lusin alasan untuk itu, sehingga kata 24 terulang-ulang. Pertama, karena ada 24 unit kegiatan dalam acara ini, termasuk rangkaian lomba-lombanya. Kedua, secara keseluruhan acara dilangsungkan dalam waktu 1 hari 1 malam, alias 24 jam. Ketiga, jumlah panitia inti hanya ada 24, masing-masing 8 orang dari kelas 1, 2, 3.
Keempat, jumlah pengurus baru yang akan segera dilantik juga berjumlah 24, yakni 12 putra dan 12 putri. Kelima, acara ini bertepatan dengan Milad Rohis SMA Citra Negeri, yaitu pada tanggal 24 bulan Agustus. Dan keenam, kegiatan yang paling kuat di antara semua rangkaian acara adalah tafakur malam yang dilaksanakan pada waktu tahajud pukul 24 sampai selesai. Dari penjelasan Day, membuat Sirfatah penasaran dan berkenan mengisi acara dalam 24 Camp, meskipun beberapa acara beliau harus dibatalkan. Ketika acara kegiatan 24 Camp dilaksanakan, ada banyak peserta yang mendaftar yang ternyata karena Sirfatah yang mengisi acara tersebut. Sehingga Day dan anggota Rohis harus lebih bekerja keras lagi mempersiapkan acara dan beberapa perubahan karena melonjaknya peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan sekolah atas usulan Day karena mempertimbangkan biaya dan agar benar-benar merasakan camping. Pada tahun sebelumnya, kegiatan dilaksanakan di villa yang memakan biaya lumayan banyak sehingga banyak peserta yang tidak mengikutinya. Kegiatan 24 Camp berjalan lancar, meskipun terdapat kejanggalan yang ternyata Meli dan teman-temannya yang merupakan adik kelas dan peserta 24 Camp membawa pakaian mini juga handycam yang banyak mensut Sirfatah. Sehingga ketika acara selesai, Meli dan teman-temannya dinasehati. Setelah Meli dan teman-temannya dinasehati, Day, Reno, Ardi, Sirfatah, Deswita, Pak Yanto, juga Meli dan teman-temannya kesulitan untuk pulang karena hujan. Padahal waktu sudah menunjukkan sholat maghrib, sehingga mereka secara bergantian sholat dengan memanfaatkan air tampungan hujan karena air di kamar mandi sekolah habis. Setelah selesai, Meli dan teman-temannya dijemput paman Meli. Tinggallah Day, Reno, Ardi, Deswita, Sirfatah, dan Pak Yanto. Hari sudah semakin malam, dan bus sulit didapatkan. Setelah masing-masing menghubungi seseorang untuk meminta bantuan jemputan, Sirfatah bisa menjemput, tapi yang tersedia hanya motor. Sehingga mereka dilangsir bergantian. Sementara Day menghubungi Bella untuk menjemputnya. Namun ternyata, ketika Bella mau menjemput Day, telah menyusun rencana konyol, yaitu merekayasa motor yang mereka naiki akan rusak dan akan menghubungi Sirfatah untuk menjemput Day. Sementara Bella dengan pacarnya Mario. Rencana tersebut berjalan sesuai keinginan Bella. Ketika semua sudah sampai di rumah, termasuk Sirfatah, Day dan Bella masih berada di depan supermarket dan pura-pura motor tersebut rusak dan menghubungi Sirfatah tanpa sepengetahuan Day. Day yang tidak tahu apa-apa dengan terpaksa harus menaiki motor Sirfatah karena kaki Bella yang pura-pura sakit dan tidak bisa membawa motor. Hal ini membuat Sirfatah dan Day terpaksa dalam situasi darurat, yaitu berboncengan. Dan ternyata Meli, teman-temannya, melihat hal tersebut serta menyebarkan gosip di sekolah bahwa Sirfatah dan Day memiliki hubungan spesial atau pacaran. Hal ini membuat Day disidang oleh anggota Rohis. Keadaan semakin pelik ketika Sirfatah dan Day ternyata menyimpan kekaguman masing-masing. Namun, keduanya berusaha untuk tetap berada pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa putuskan cinta jika belum siap untuk menikah. Keduanya berusaha bersikap biasa saja.
baik saat sedang proses pembelajaran, juga ketika bertemu secara tidak sengaja di perpustakaan dan toko buku yang merupakan dua tempat yang tidak bisa ditinggalkan oleh Day. Day berusaha keras agar tidak memanjakan perasaannya dan sibuk mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah, serta Day menghindari pembicaraan tentang Sirfatah, termasuk kabar tentang pernikahan Sirfatah dengan guru ngaji Day. Deswita yang merupakan sahabat Day, yang sejak awal gosip tersebut tersebar, adalah orang pertama yang mempercayai Day tentang ketidakbenaran gosip tersebut dan membantu Day agar tetap istiqomah pada prinsipnya. Hingga akhirnya, Day dan teman-temannya lulus. Day mengubah rencana perkuliahannya yang sebelumnya ke Unsri, kini ke Unpad. Hal ini dilakukan Day untuk melupakan segala perasaan-perasaannya. Ketika perjalanan ke Unpad, Day bertemu dengan Joe, yang merupakan teman sebangku busnya. Sosok Joe yang ternyata kagum dengan Day, hingga bertekad memperbaiki diri. Hingga pada akhirnya, Joe mendatangi rumah Day dan bertemu dengan keluarga Day untuk mengutarakan niatnya, ta'aruf dan menikahi Day. Dan Day menerima ta'aruf tersebut setelah mendengar nasihat kakaknya, yaitu kita tidak tahu apa yang terjadi pada takdir masa depan. Saat Joe berhasil memperbaiki dirinya, mengubah kepribadian dan membawa kemuliaan, tidak heran jika Joe merasa pantas menghitbah seorang perempuan untuk dirinya. D. Jika telah datang seseorang dengan akhlak dan keimanan yang baik di dirinya, maka tidak ada alasan untuk menolak. Jika tidak, akan timbul fitnah di antara kalian berdua. Sementara Sirfatah ternyata tidak jadi menikah dengan guru ngaji D, karena Sirfatah memutuskan untuk pergi berjihad ke Palestina. Hingga salah satu kaki beliau harus diamputasi. Kemudian, pulang dari berjihad, Sirfatah menikah dengan gadis Cirebon. D dan Sirfatah menikah dengan pasangannya masing-masing dalam keadaan siap dan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, kita hidup untuk cinta yang sekarang dan yang akan datang, bukan untuk cinta masa lalu, cinta yang tak pernah abadi kecuali Allah telah mengikat cinta itu dengan kesucian yang sah darinya. Terima kasih telah menyaksikan video. Semoga ada pesan yang berusaha kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.